Freddy itu paling kejam sama Ustadz Felix. Nyiksa dia sejak kecil, gampang nampar, mukulin. Itulah hidayah. Yang ditaksir adalah bapak ibunya, umroh sama saya, doa itu, nangis matanya sampai bengkak. Mintanya apa? Ya Allah hidayah, ya Allah hidayah, hidayah. Untuk siapa? Bapak ibunya. Tapi yang dapat siapa? Abangnya. Mahal loh hidayah itu, nggak bisa dibeli. Andai antum punya duit sebanyak dunia dan seisinya, beli hidayah nggak bisa dibeli. Nah, nih lihat nih. Ayat apa ini? Puasa. Kenapa kita puasa setiap tahun tapi tidak takwa? Padahal tujuan puasa apa? La'allakum. Kenapa nggak dapat takwa? Nah, bisa jadi. Bisa jadi. Karena buka puasa pakai uang riba. Antum tahu nggak? Dosa riba, 73 pintu dosa. Jadi pintu dosanya ada 73 pintu, dosa yang paling ringan seperti menzinahi ibu kandung sendiri. Mas, zina itu dosa besar. Tapi kalau zina sama ibu kandung, saya nggak bisa ngomong lagi mas. Dan itu dosa paling kecil. Itu tadi antum rajin sholat berjamaah, rajin umroh. Ustadz saya tiap minggu umroh Ustadz. Keren. Tapi apa? Uang riba. Uang riba, nggak ada lah baik Allahumma la baik kata Nabi, nggak ada, nggak diterima, nol. Jangan main-main ya. Nah, maka teks terus, maka teman-teman yang dirahmati Allah, hidup ini harus berubah. Antum sudah berubah, memilih Islam. Saya senang banget ke sini. Makasih Kohani ya, masya Allah panitia semua, makasih banget. Alhamdulillah saya tuh, siapa tuh ya diundang di sini. Tapi alhamdulillah, makasih banget diundang. Kenapa? Ini kesempatan untuk ngobrol sama antum nih, masya Allah. Kita harus berubah. Antum sudah berubah, memilih Islam. Gak mudah loh. Ustadz Felix itu doa banget supaya bapak ibunya muslim. Belum Allah kasih. Abangnya yang gak diperkirakan masuk Islam. Freddy itu paling kejam sama Ustadz Felix. Nyiksa dia sejak kecil, gampang nampar, mukulin. Itulah hidayah. Yang ditaksir adalah bapak ibunya, umroh sama saya, doa itu, nangis matanya sampai bengkak. Mintanya apa? Ya Allah hidayah, ya Allah hidayah, hidayah. Untuk siapa? Bapak ibunya. Tapi yang dapat siapa? Abangnya. Kita nggak ngerti hidayah itu, makanya antum nih anugerah banget. Mahal loh hidayah itu, nggak bisa dibeli. Andai antum punya duit sebanyak dunia dan seisinya, beli hidayah nggak bisa dibeli. Maka bersyukurlah antum. Hidup harus berubah. Next, kalau nggak percaya. Next. Pernah pakai ini? Pernah, berarti ketahuan umurnya. Apa ini? Pager. Bagaimana bunyinya? Tuh, ketahuan. Titit. Pagerku berbunyi. Tirit. Begitu bunyinya, gitu ya. Baik. Kalau pernah punya pager, pasti dulu orang kaya. Kenapa? Karena nggak semua orang pakai pager. Bagaimana cara pakai pager? Telepon ke operator dulu. Jadi antum telepon operator, nanti operator nanya, mau pesan apa mas? Nah ibu saya kan pakai pager, saya bilang gini, mas tolong pesan ke ibu saya kunci rumah di bawah pot. Ya, dan tolong rendang dipanasi, nanti basi. Nanti operatornya ngetik mas. Tek. Baik pak, ada pesan lagi? Nggak ada. Langsung bunyi pager ibu saya. Titit, dibuka, ada tulisan. Apa tulisannya? Kunci di bawah pot, rendang tolong dipanasi. Ibu saya bisa bales nggak? Pot yang mana? Bisa? Enggak, kenapa? Karena nggak ada untuk ngetiknya. Ibu saya bisa miss call? Bisa video call? Bisa telepon balik? Nggak bisa. Hidup harus berubah. Sekarang pertanyaan saya, mana pager? Punah. Awas, catat baik-baik. Yang nggak mau berubah siap-siap punah. Next. Nah, pernah pakai? Yang mana? 3210? 3310?
8250 pernah pakai berarti barangnya. Yang lampunya biru itu. 8250. Baik, pertanyaan saya, kemana Nokia sekarang? Di Roxy. Enggak ada di Roxy juga. Kemana Nokia sekarang? Punah. Kenapa punah? Karena itu aja. Ente gak mau berubah. Kalau antum gak mau berubah, gitu-gitu aja, antum akan punah. Siap punah? Nggak percaya, kita lihat lagi, next. Kita lihat lagi, next. Pernah pakai ini nggak? Pernah. Mana dia sekarang? Punah. Kenapa punah? Dia nggak bisa diedit. Mbak-mbak yang ada jerawatnya bisa hilang pakai ini? Nggak bisa. Pakai handphone bisa. Yang antum udah berkerut-kerut ya nggak? Di foto sebelahnya apa? Tiba-tiba ganteng gitu ya? Nggak bisa pakai ini. Saya rutin ngisi di sini, karyawannya ribuan sekarang tutup. Kenapa? Nggak mau berubah. Gitu-gitu aja. Sholatnya di rumah, nggak mau berubah. Nggak bisa baca Quran, nggak mau berubah. Punah, percaya. Next, kita lihat lagi. Pernah pakai ini? Oh, Tanco. Yang pernah pakai berarti sebaya sama mertua saya ya. Ini minyak rambut mertua saya nih. Oh, 3 hari 3 malam, lengket ya, Masya Allah. Next, kita lihat lagi. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, kalau semua berubah, hidup ini semua berubah, antum harus berubah. Masa antum gini-gini aja? Mu'alaf, betul gitu antum mu'alaf? Udah 15 tahun masuk Islam mu'alaf. Mu'alaf, masa gitu-gitu aja? Ya, lihat Kohani, lihat Kostif. Ko Felix, Ustadz Safi'i Antonio, pakar ekonomi syariah, Bunda Irena Handono, semua mereka berubah. Berubah. Teman-teman harus berubah. Saya sayang sama antum. Waktu saya singkat, saya minta antum pokoknya harus berubah. Ya, next kita lihat lagi. Nah, maka teman-teman yang dirahmati Allah, orang 100% hijrah itu adalah orang takwa. Apa ciri-cirinya? Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah menyatakan ada 4 ciri-ciri orang 100% hijrah, orang takwa. Apa ciri-ciri pertama? 1, orang takwa itu al-khauf mir rabbil jalil, punya rasa takut sama Allah. Korupsi dana haji nggak berani, Pak. Kenapa? Al-khauf mir rabbil jalil, takut. Mas, ada pinjol, pinjaman online. Apa kata antum? Enggak, Mas. Mas, kartu kredit loh, 100 juta loh, platinum. Enggak Pak, silakan Pak, saya enggak. Bapak kasih yang lain aja ya, maaf saya enggak. Kenapa? Takut sama Allah. Korupsi dana haji, no, takut sama Allah. Pacaran, no. Mendekati zina, enggak. Kenapa? Takut sama Allah. Al-khauf mir rabbil jalil. Anak ikut pilkada, no, takut sama Allah. Apalagi anaknya gak bisa ngomong. No mention. Gak ada takutnya sama Allah. Antum tahu Ibnu Umar, anak Umar bin Khattab dilarang sama babenya. Kamu anak Umar, gak boleh ikut pilkada. Gak boleh. Kayak gitu mau pingin jadi Umar. Gak bisa. Gak selevel. Ya, gak bisa. Mas, antum tahu Umar bin Abdul Aziz, itu cicitnya Umar bin Khattab. Duduk, anaknya masuk, tok 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 tok. Assalamualaikum ayah, waalaikumsalam nak, silakan masuk, silakan duduk. Duduk, khalifah Mas, Umar bin Abdul Aziz tahu ya, khalifah yang paling hebat, mampu membuat seluruh warga negaranya kaya. Gak ada yang mau nerima zakat, saking kayanya. Begitu anaknya duduk, apa kata bapaknya? Sebentar nak, kamu kesini urusan pribadi apa urusan negara? Apa kata anaknya? Urusan rumah ayah, urusan pribadi. Lampu teplok. Mati, gelap ruangannya. Karena gak ada listrik kan waktu itu. Mati. Apa kata ayahnya? Apa kata anaknya? Ayah, aku mau ngobrol. Ini urusan penting, kenapa gelap-gelapan begini? Apa kata ayahnya yang takut kepada Allah? Wahai anakku, 1 tetes minyak negara yang aku gunakan untuk kepentingan pribadi, aku akan diazab oleh Allah. Allahu Akbar walillahilham. Takut Mas, gak berani.
1 tetes. Kalau kata kita apa? Ah lebay, ya enggak? Itulah takwa. Anaknya Umar bin Abdul Aziz itu, anaknya Umar bin Khattab itu kan lagi nernak onta. Ontanya lebih gendut daripada onta yang lain. Disuruh sembelih. Kenapa disuruh sembelih? Kok unta kamu gendut dibandingkan yang lain? Iya kan aku kan ngembalakan di sebelah situ. Iya, kenapa gendut? Karena kurmanya rumputnya spesial kan? Karena kamu anak Umar bin Khattab kan? Iya, besok sembelih. Sembelih. Takut Pak. Kalau kita ini nggak ada takutnya sama Allah, makan riba oke. Menghina Quran oke. Panji Islam dibilang panji teroris. Ustadz-ustadz dibubarkan pengajiannya, dangdut-dangdut dibiarkan, Islam liberal dibolehkan, Ahlu Sunnah wal Jamaah dilarang, bangun masjid dihentikan, bangun gereja dipersilahkan. Ini nggak ada takutnya sama Allah. Jadi next, kalau nggak ada takutnya kepada Allah, berarti kita ini bukan orang-orang yang mendapat ampunan dan pahala yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kita untuk apa? Takut. Ini udah dikasih COVID antum tuh, nggak takut juga.